Sistem informasi manual adalah sebuah sistem yang hanya dapat digunakan secara manual, tidak terkomputerisasi. Contohnya, sistem informasi pembukaan KTP. Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS merupakan sistem pengelolaan suatu data menjadi sebuah informasi berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Contohnya, sistem informasi akuntansi atau SIA. Data e-commerce. Data e-commerce yang sangat berpotensi bagi Indonesia. Potensi industri e-commerce di Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari data analis Ernst & Young, dapat dilihat pertumbuhan nilai perjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40%. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Pada akhir tahun 2014, nilai bisnis industri e-commerce Indonesia mencapai $12 miliar. Indonesia harus belajar dari Tiongkok yang sudah meluncurkan 5-year plan for development of e-commerce pada tahun 2011. Dalam waktu 3 tahun, volume transaksi bisnis e-commerce Tiongkok sudah mencapai 10,1% dari total penjualan. Pada akhir tahun 2015, nilai bisnis e-commerce tanah air diprediksi sekitar $18 miliar. Pada tahun 2020, volume bisnis e-commerce di Indonesia diprediksi akan mencapai $350 miliar dengan angka pertumbuhan per tahun sekitar 50%. Sementara itu, pemerintahan Indonesia ingin menempatkan Indonesia sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Selain adanya e-commerce roadmap, pemerintah menargetkan dapat menciptakan 1.000 teknoports baru pada tahun 2020 dengan evaluasi bisnis $10 miliar. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce dan contohnya. Yang pertama, business to business atau B2B. Jenis e-commerce ini terdiri dari sebuah transaksi dan transaksi elektronik yang terkait dengan barang atau jasa. Hal ini pada dasarnya dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, seperti grosir, produsen, konvensional yang berurusan dengan pengecer dan sejenisnya. Contohnya dari equipment ini adalah market. Yang kedua adalah business to consumer atau B2C. Jenis e-commerce ini berkaitan dengan transaksi dan hubungan antara bisnis dan pelanggan terakhir. Jenis e-commerce ini juga berhubungan dengan retail e-commerce yang berlangsung online. Dengan semakin berkembangnya internet, B2C e-commerce menjadi lebih mudah dan dinamis. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya website, toko atau bahkan mall di internet yang menjual berbagai macam hal. Contoh dari jenis e-commerce ini adalah mataharimal.com dan beribenka.com dan sebagainya. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce ini berupa transaksi elektronik barang atau jasa antar pelanggan. Transaksi yang dilakukan ini melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online. Beberapa e-commerce dengan jenis C2C yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, JDID. Yang keempat, customer to business atau C2B. E-commerce jenis ini adalah kebalikan dari C2C. Di website dengan jenis ini terjadi transaksi dari konsumen ke perusahaan. Beberapa contohnya adalah proposal untuk situs atau logo, desain, tulisan, dan sebagainya. Contoh platform dari jenis ini adalah istockphoto.com. 5. Business to administration atau B2A. Dalam jenis transaksi e-commerce ini terdapat transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah seperti jaminan sosial, pengurusan pajak, dokumen hukum, dan sebagainya. Contoh dari jenis transaksi ini adalah pajak.go.id. Yang keenam, consumer to administration atau C2A. Jenis e-commerce ini memiliki model yang sama dengan B2A. Yang membedakan adalah transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Beberapa area yang menggunakan jenis e-commerce ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Contohnya, di Indonesia seperti website resmi milik BPJS dan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan utama dari jenis e-commerce B2A dan C2A
sebenarnya adalah untuk meningkatkan fleksibilitas, efisien, dan transparansi dalam administrasi publik. Yang terakhir yaitu online to offline atau O2O. Website ini mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau belanja ke toko fisik. Konsep ini dihadirkan untuk menghubungkan antara seluruh online dengan toko fisik, contohnya seperti mataharimal.com. Langkah-langkah pengembangan sistem informasi. Yang pertama, harus mempunyai survei sistem, dan yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, perancangan. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, pengujian. Dan yang keenam, perubahan dan pemeliharaan. Selanjutnya, penjelasan pendapat tentang perusahaan bisnis yang membutuhkan sistem informasi. Yang pertama, hemat biaya. Yang kedua, layanan semakin berkualitas. Yang ketiga, daya saing lebih baik. Dan yang keempat, menyimpan data lebih akurat. Pendapat saya mengapa perusahaan membutuhkan CBSI. Yang pertama, mempermudah cara komunikasi bagi banyak perusahaan. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi melalui internet. Yang ketiga, sistem informasi manajemen menyimpan data hanya untuk menguntungkan jika data yang dapat digunakan secara efektif. Yang keempat, customer relationship manajemen perusahaan menggunakan IT untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM, sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai data rekor. Bagaikan data rekor. 5. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.